Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa ikuti podcastnya di Spotify. Kemudian teman-teman bisa subscribe YouTube-nya juga, namanya Drama Nikah. Teman-teman bisa kasih komen-komen, like, atau share. Kalian juga bisa follow Instagramnya, namanya Drama Nikah juga, @dramanikah. Kalian bisa DM kalau mau kirim cerita, boleh suka maupun duka, cerita pernikahan kalian. Atau buat teman-teman yang belum nikah, bisa sharing rencana kalian mau menikah dengan pasangannya. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Jadi, para pendengar Drama Nikah, saya mau cerita tentang masa lalu saya. Nama saya adalah, di sini minta disamarkan, nama saya sebut saja Dewi. Kejadian ini terjadi sekitar 20 tahunan yang lalu. Dulu saya lahir dari keluarga yang tidak punya. Sekolah SD saja saya nggak lulus karena memang orang tua nggak mampu bayar. Saya sekolah sampai kelas 5 SD. Jadi gini, dulu ketika saya masih remaja, saya ini memang cukup bodoh ya dan lugu. Kalau nggak salah waktu itu belasan tahun lah. Jadi saya itu gampang lah dibohongi orang lain, terutama cowok, karena memang sebelumnya ini belum pernah pacaran. Oh ya, saya akan menceritakan tentang ini ya, lokasi rumah saya karena memang berhubungan dengan saya ketika kenalan dengan seseorang. Rumah saya ini dulu dekat dengan sekolah SD lah. Jadi rumah saya di pinggir jalan, kemudian di seberangnya itu ada lapangan dan lapangan SD, dan sebelahnya lagi ada sekolahan SD. Jadi ceritanya ketika itu saya lagi di luar, biasalah nyapu, bersih-bersih. Nah, ketika saya di luar itu entah sedang beraktivitas apa, saya pasti melihat ada anak sekolah yang sedang main atau istirahat. Saya lihat guru yang lewat. Intinya saya melihatlah aktivitas sekolah. Suatu hari saya mau beli sesuatu lah, masuk ke area sekolah itu, beli jajan buat adik saya. Karena kebetulan emang di situ tuh ada yang jual semacam kantin lah, kantin berjualan jajan. Dulu itu orang umum bisa ya masuk ke lingkungan SD, tapi kalau sekarang saya kurang tahu ya. Sebenarnya saya malu ya masuk lingkungan SD itu waktu itu, cuma karena ibu saya maksa, jadi saya masuk lah, belikan jajan buat adik saya. Nah, disitulah saya berpapasan dengan seseorang. Ketika saya ke situ, dia adalah guru di SD itu. Masih muda lah umurnya. Nah, gara-gara kejadian itu, saya jadi kenal namanya Mas Fajar. Saya jadi kenal dengan Mas Fajar. Sering ketemu, kadang ketika dia pulang ngajar, kita ketemuan, ngobrol, basa-basi. Nah, semenjak itu kami jadi pacaran. Walaupun kami pacaran, kami merahasiakanlah hubungan kami, karena saya emang nggak mau dia malu punya pacar saya. Karena memang dia ini anak orang punya lah di daerah saya. Dia anak guru dan dia pun jadi guru.
Ketika pacaran, kami beberapa kali pergi berdua, tentunya seizin orang tua lah, seizin orang tua saya. Walaupun orang tua saya waktu itu sempat melarang hubungan kami karena kami ini orang miskin. Takutnya kalau ternyata kami jadi nikah, orang tua saya ini khawatir harga dirinya diinjek-injek. Karena tentunya emang nggak sesuai harapan orang tua Mas Fajar pasti saya ini. Saya ini kan dari keluarga nggak punya. Tetapi karena emang kami ini memang sudah saling sayang, ya emang susah dipisahkan. Nah, dalam hubungan itu, hubungan pacaran itu, saya ini melakukan sebuah kesalahan. Saya telah melakukan hubungan terlarang dengan Mas Fajar. Jadi waktu itu saya hamil. Sebenarnya saya berat sekali untuk memberitahu hal ini ke orang tua saya, tapi mau gak mau saya kasih tahu. Saya juga bilang ke Mas Fajar kalau saya mengandung anak dia. Tetapi setelah saya bilang itu, Mas Fajar ini malah berubah ya. Dia ini jadi dingin dan jadi menghindar. Bahkan ketika saya di depan rumah, saya sudah nggak lihat lagi dia ngajar di SD itu. Kabar saya hamil ini nggak tahu gimana, ternyata juga sudah menyebarlah di warga kampung. Orang-orang sudah tahu dan saya ini jadi bahan pembicaraan. Saya itu waktu itu sedih sekali, sedih, malu, dan saking malunya bahkan ibu saya ini sempat sakit. Sebenarnya di adat kampung saya ini kalau ada orang hamil di luar nikah biasanya pihak laki-laki suruh tanggung jawab. Tetapi ketika waktu itu menimpa saya, orang kampung hanya diam. Mereka hanya gosipin saya lah. Tapi membiarkan masalah ini terjadi. Di saat saya mengalami kesedihan itu, tiba-tiba ada saudara dari ayah saya. Sebenarnya ini saudara jauh lah dari nenek. Jadi ada seorang laki-laki lah yang umurnya 6 tahun lebih tua dari saya. Jadi laki-laki ini memberi kabar lah kalau dia sebenarnya sudah lama suka dengan saya. Namun istilahnya tidak tersampaikan atau belum diungkapkan lah. Dia ini kasih kabar kalau dia bersedia menikahi saya dalam kondisi saat itu yaitu hamil. Jujur ketika saya tahu itu, saya antara nggak percaya terus bahagia. Walaupun sebenarnya saya ini nggak akrab dengan dia, tapi saya kenal lah dengan dia. Saya tahu dia ini orang baik. Kami pernah lah ketemu, sekedar ketemu lah, papasan di acara kondangan keluarga. Singkat cerita, saya kurang tahu gimana pastinya ya. Dia izin ke orang tuanya, tapi akhirnya kita menikah secara sederhana. Setelah menikah, saya tinggal di rumah dia yang tidak jauh dari orang tuanya. Waktu itu suami saya ini kerja di pabrik lah. Dan sekarang sudah naik jabatan yang lebih baik. Saat ini kami bahagia bersama ya. Saya bahagia tinggal dengan keluarga kecil saya. Anak saya yang waktu itu sudah besar, sekitar 20 tahunan sekarang. Dan saya juga sudah punya anak ya saat ini dengan suami saya. Jujur,
karena kebaikan suami saya ini, saya punya banyak hutang budi, dan saya juga hutang budi dengan mertua saya karena sudah menerima saya. Saat ini saya bahagia dan saya berusaha berbakti lah dengan suami, dengan mertua. Dan kabar terkait laki-laki yang dulu yang tidak bertanggung jawab itu sebenarnya sudah nikah. Keluarga itu masih dianggap sebagai orang kaya lah di kampung saya, tetapi masa lalu buruk itu seolah-olah tidak pernah terjadi di keluarga mereka. Tetapi intinya saya sudah ikhlas. Kurang lebih seperti itu cerita dari saya. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya. Terima kasih.